Selamat pagi, Shalom. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu mohon pimpinan Tuhan Yesus. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu. Saat ini Engkau pakai kami. Engkau percaya kami untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran. Oleh karena itu ya Bapa, perkenankan kami menyerahkan segala kelemahan kami, ketidakmampuan kami, sehingga biar kuasa-Mu yang bekerja di dalam diri kami saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita tetap dalam tema tahunan, yaitu keluargaku adalah keluarga Allah. Sedangkan ayat tema diambil dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-15 saja. Kami akan bacakan. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini merupakan komitmen dari Yosua. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang kita bahas saat ini adalah kewajiban sebagai keluarga Allah. Namun sebenarnya yang kami gunakan itu istilah kewajiban. Menurut saya memang kurang tepat. Hanya agar jelasnya saja. Yang saya maksud sebenarnya adalah bentuk ucapan syukur. Karena Allah sudah menyelamatkan kita dari dosa. Maka sebagai ucapan syukur kita adalah melakukan kehendak Bapa. Ya, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat ini saya ingin melanjutkan membahas perjalanan pelayanan Tuhan Yesus bersama para murid, di mana sudah saya sampaikan minggu lalu. Ketika itu Tuhan Yesus mengajak para murid melanjutkan pelayanan ke Yudea, ke provinsi Yudea, di mana terdapat dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-7, beginilah. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Jadi Tuhan Yesus mengajak para murid untuk kembali ke Yudea dalam perjalanannya, untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu untuk membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Kemudian bagaimana jawaban para murid saat itu? Kemudian ayat 8 dikatakan di sini,
murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi," maksudnya guru, "baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Ya, kelihatannya para murid ini masih jitu ya. Pengalaman yang lalu. Ya, ketika Tuhan Yesus mengajak melanjutkan pelayanan ke Yudea, para murid menyatakan keraguannya. Menyatakan ketakutannya. Ya, dikatakan, "Masih maukah engkau Tuhan Yesus kembali ke Yudea?" Ya, alasannya adalah karena pernah dilempari batu oleh orang-orang Yahudi di Yudea. Nah, sekarang kita perlu tahu apa sih sebabnya Tuhan Yesus dan para murid di Yudea kok dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Yang menjadi permasalahan apa? Apa salahnya Gusti Yesus kok digemplangi watu? Apa kesalahan Yesus? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada pepatah, ada asap, pasti ada apinya. Ya kan? Ada asap, kelun-kelun gitu, pasti ada apinya. Kalau kita ingin tahu apinya di mana, mari kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai dengan 33. Yohanes pasal 10 ayat 30 sampai 33. Saya baca dari mimbar ayat genap, kemudian ayat ganjil, ya saya sendiri. Saya baca sendiri semuanya. Ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Ini pernyataan Tuhan Yesus ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Tegas ya. Kemudian ayat 31 dikatakan di sini sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Tuhan Yesus. Dikatakan sekali lagi. Ini berarti sebelumnya sudah pernah Tuhan Yesus dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Kemudian ayat 32, Gusti Yesus pitakon. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu marah besar kepadaku? Ini Tuhan Yesus bertanya, mengapa kok aku dilempari batu? Salah saya apa? Sehingga ditanyakan seperti ini. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu marah kepadaku? Kemudian ayat 33, jawab orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Ya, alasannya ini, karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Inilah yang menjadi penyebab Tuhan Yesus dilempari batu. Itu seperti ayat 30 tadi yang dianggap Tuhan Yesus menghujat Allah. Sebenarnya dia menyatakan dirinya sendiri. Dikatakan ayat 30, aku dan Bapa adalah
satu. Tuhan Yesus menyatakan yang sebenarnya, tidak salah, bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya, Bapak Ibu Saudara, menurut saya itu kan tidak salah. Termasuk menurut panjenengan mboten lebat Tuhan Yesus. Ngendikane Tuhan Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Nah, orang-orang Yahudi tidak bisa menerima pernyataan itu. Sehingga Tuhan Yesus lempari batu saat itu ada di Yudea. Seperti Yohanes pasal 10 ayat 31 tadi dikatakan, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Merasa tersinggung dia. Siapa kamu? Kamu manusia biasa. Mengapa menyatakan aku dan Bapa adalah satu? Ini tidak bisa menerima orang-orang Yahudi. Jadi pernyataan aku dan Bapa adalah satu oleh orang Yahudi dianggap sebagai penghujatan terhadap Allah. Seperti di dalam ayat 33 tadi, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Itu. Menganggap Yesus menghujat Allah. Maka mereka menjadi marah besar. Akhirnya orang karo marah, iya, bagaimana ya? Dodo muntap, lirku muntap, tuko yayasinibe, kerot-kerot tanang ojo. Itepnyo mangolo cokro, netro kocak ngunarandir. Latinyo medali buwus, rahnya mrangangang kaya kembang worawari. Wah, cara Pak Narto Sabdo seperti itu. Marah besar. Kaya lanang-lanang ngijeni. Aja dikira peh aku tuwa, kempong perot jambul wanen. Paribasan arep ngadeg yen ora ngangge teken ora bisa jejeg. Nanging yen trimo, yen trimo dijak geden-gedenan weteng. Geden-gedenan lengen kok weteng. Ora mundur sak jangkah. Ayo, leno pangendamu tak gemplang watu. Ini seperti ini marahnya. Marah besar kepada Tuhan Yesus. Dan banyak di situ. Tidak hanya seorang. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kemarahan orang Yahudi itulah yang menjadikan para murid ketakutan. Trauma besar dia. Dulu pernah. Sehingga pada saat Tuhan Yesus mengajak, marilah anak-anakku kembali ke Yudea, kita pelayanan di sana. Maka nyeleduk. Menapa panjenengan kesupen toh Gusti Yesus? Nate dipun gemplangi watu. Takut para murid. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin bertanya. Apakah rasa takut itu jelek? Seperti ketakutan para murid. Jelek napa mboten? Mboten. Takut itu, orang takut tidak jelek. Takut itu berarti orang ini punya ketakutan, berarti orang ini sehat.
Wong sing gak duwe wedi apa-apa blas justru kayak boleh saya katakan gak sehat. Takut itu sehat. Bahkan rasa takut adalah karunia Allah yang diberikan kepada panjenengan sedaya termasuk kula. Semua orang punya rasa takut dan itu pemberian dari Allah. Justru rasa takut adalah sebuah naluri untuk menjaga diri. Naluri untuk menjaga diri. Tetapi bagi orang yang tidak punya rasa takut, ini sangat berbahaya. Membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Contoh baru-baru ini. Tidak jauh. Ada anak kecil, belum waktunya setir sepeda motor sudah diberikan oleh orang tuanya. Wah, wong yo bocah cilik. Kung roh haluan. Jalan sempit antara Murengan dan Doko. Oh, anter gak duwe wedi engko nek ngene piye gak. Lalah di depan ada jeglongan betulnya gak begitu dalam. Akhirnya menghindar jeglongan, tidak tahu dari sana ada Bapak Yusuf Triwidodo dan anak Efraim. Ini Bapak Yusuf dan anak Efraim menjadi korban. Dia sendiri juga celaka. Ini yang saya katakan. Justru orang yang tidak punya takut membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali pada para murid Yesus. Seharusnya mereka tahu kapan mereka harus ketakutan dan kapan mereka harus tidak perlu takut. Wong dia mengikuti Tuhan Yesus sudah lama. Dalam pelayanan Yesus terus mengetutkan terus. Dan sebenarnya Tuhan Yesus juga tahu apa yang ditakuti para murid itu. Ancaman dari orang-orang di Yudea. Tahu Tuhan Yesus. Dia juga tidak mengabaikan ketakutan para murid itu. Tidak, karepmu tidak. Namun perlu diketahui bagi Tuhan Yesus, ancaman itu bukan merupakan penghalang dalam melaksanakan kehendak Bapa. Ini bagi Yesus. Ancaman orang-orang itu, bahkan yang akan membunuh Tuhan Yesus, dianggap bukan penghalang bagi Tuhan Yesus untuk melaksanakan kehendak Bapa surgawi. Justru adanya ancaman itu, Tuhan Yesus ingin menguji komitmen para murid itu. Ya, bagaimana muridku ada ancaman seperti itu? Bagaimana komitmennya? Apakah dia ingin tetap setia mengikuti aku? Walaupun resikonya berat, bahkan kematian. Namun dia berkomitmen, saya memilih mengikuti Yesus walaupun mati bersama Yesus akan kami ikuti. Itu. Ataukah dia berkomitmen, lebih baik saya amrih selamete, amrih amane, saya tak di rumah saja. Tidak mau saya mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi dia tidak bersama Tuhan Yesus. Coba silahkan milih yang mana. Komitmen Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bagaimana? Milih komitmen yang pertama, mengikuti Tuhan Yesus setia dan taat, walaupun yang dihadapi ada ancaman berat, bahkan mematikan, tetapi bersama Tuhan Yesus. Atau memilih komitmen yang kedua, ya amrih selamete saya tak di rumah saja sudah.
Tidak ada yang mengancam, tidak ada risiko, tetapi tidak bersama Tuhan Yesus selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, agar para pengikutnya dalam melakukan kehendak Bapa, Tuhan Yesus ingin tidak memusatkan perhatian kepada ancaman atau kendala yang ada, tetapi pusatkanlah perhatian untuk taat kepada Bapa. Tidak memilih jalan sendiri, wes amri selamatnya, tidak. Lebih mampu Tuhan daripada saya. Lebih tahu Tuhan daripada saya. Berkomitmen untuk menjalankan hidup dalam ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Karena percaya bahwa tidak ada sesuatu pun di alam raya ini yang dapat menggagalkan rancangan Bapa surga. Ini komitmen yang benar para menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan kami sebagai pengikut-Mu, sebagai pekerja-Mu di ladang Tuhan. Engkau telah menguatkan kami berkomitmen, walaupun risikonya berat, bahkan kematian yang mengancam kami tetap setia, taat mengikuti Engkau, melakukan kehendak Bapa yang di surga bersama-sama dengan Engkau. Inilah kehendak Bapa. Kami ingin melakukan kehendak-Mu Bapa. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus saat itu. Siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Tetapi barang siapa yang tidak melakukan, Tuhan Yesus tidak mengakui saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.